perkenalkan, saya Afisa Herliani, mahasiswa fisioterapi dari Universitas Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang problem fisioterapi dan juga penyebabnya yang biasa dialami oleh penderita stroke. Sebelum masuk ke pembahasan tersebut, perlu kita ketahui apa itu stroke. Stroke merupakan gangguan pembuluh darah pada otak, dan stroke ini sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu stroke hemoragik dan juga iskemik. Stroke hemoragik itu biasanya terjadi karena adanya pecah pembuluh darah pada otak sehingga terjadi kebocoran. Sedangkan untuk stroke iskemik terjadi penyumbatan pada pembuluh darah sehingga otak mengalami kekurangan oksigen. Penyebab dari stroke ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan darah yang tinggi, diabetes, gagal jantung, jantung koroner, perokok, obesitas, kolesterol, ataupun aneurisma aorta. Setelah kita mengetahui apa itu stroke, penyebab stroke, kita bisa masuk ke pembahasan problem fisioterapi yang terjadi pada penderita stroke. Yang pertama adalah hemiparesis. Hemiparesis atau kelemahan pada sisi tubuh ini biasanya disebabkan oleh adanya kerusakan jaringan pada salah satu sisi otak. Hemiparesis ini biasanya juga disebut sebagai paralisis parsial atau setengah lumpuh. Dan hemiparesis ini tidak hanya terjadi pada penderita stroke, biasanya juga terjadi pada penderita cedera kepala, tumor otak, ataupun infeksi pada otak. Dan untuk sisi yang terkena hemiparesis berlawanan dengan sisi yang mengalami kerusakan. Misalnya terjadi kerusakan otak pada bagian sebelah kanan, maka terjadi hemiparesis pada tubuh sebelah kiri. Selanjutnya, problem fisioterapi yang terjadi pada penderita stroke adalah gangguan postur dan gangguan berjalan. Biasanya gangguan ini disebabkan oleh adanya kelemahan otot dan penurunan fleksibilitas jaringan lunak serta gangguan kontrol motorik dan sensoris. Pada gangguan motorik dan sensoris ini bisa menyebabkan gangguan koordinasi, kemampuan untuk merasakan ataupun sensasi, dan gangguan pada keseimbangan serta menjaga postur saat berjalan. Gangguan kestabilan saat berjalan itu juga dapat mempengaruhi pola berjalan pada pasien dan juga menyebabkan kontrol postur menjadi tidak normal dan terdapat otot-otot yang melemah. Problem selanjutnya adalah ataksia atau gangguan koordinasi. Penyebab dari ataksia atau gangguan koordinasi ini karena mengalami kerusakan pada otak kecil. Sedangkan otak kecil merupakan pengatur keseimbangan dan juga koordinasi pada gerakan tubuh. Penyebab dari ataksia ini bukan hanya karena stroke, tapi bisa pada penderita tumor, penyumbatan, dan juga pendarahan pada otak. Penyebab lain dari problem ataksia ini bisa dipengaruhi dari genetik serta efek samping dari obat-obatan seperti epilepsi, litium, dan juga kemoterapi. Jenis dan gejala dari ataksia ini beragam seperti kesulitan berjalan, kesulitan berbicara, keseimbangan. Jadi terdapat gangguan keseimbangan, gerakan tangan yang tidak sesuai, dan juga gangguan menelan. Dan ini merupakan problem terakhir yang menjadi sangat penting karena biasanya penderita stroke mengalami kurangnya motivasi. Sedangkan penyakit stroke merupakan silent killer yang terjadi secara degeneratif. Apalagi ditambah dengan adanya stigma-stigma di masyarakat bahwa penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Hal itu dapat berdampak buruk pada motivasi pasien sehingga pasien tidak ingin berobat ataupun sembuh kembali karena pasien menganggap hal itu sebagai hal yang percuma. Itu bahaya banget kan? Dan sedangkan motivasi dan semangat dari orang sekitar seperti keluarga itu sangat memberikan dampak positif pada penyembuhan penyakit apapun. Sehingga motivasi dan semangat penting dan dibutuhkan untuk kesembuhan pasien. Untuk Bapak dan Ibu penderita stroke, yuk semangat lagi!
Satu lagi untuk kalian yang memiliki keluarga ataupun rekan yang menderita stroke, bisa kalian berikan motivasi dan juga semangat ya. Dadah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat.